Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal nuran Muhammadin biqadratih. Wassalatu ala sayyidina atihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi yang mulia ini kita bersama-sama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, duduk bersama, bersimpuh bersama, cengkerama bersama dalam rangka tawadul ilmi. Mudah-mudahan duduk kita, kajian kita mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan kita menyebarkan syiarnya kekasih Allah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita baik hidup dunia sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan cucurkan kepada kekasih Allah Sayyidul Mabrur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarga, para sahabat, juga kepada kita semua yang hadir pada pagi yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asyadid, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Quba, para pengurus, para moderator yang insya Allah yang selalu istiqomah dan insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang sangat luar biasa besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, Al-Fakir, perkenalkan, saya tadi sudah disebut rumahnya, namanya, subhanallah. Dan baru pertama kali ini sudah sekian tahun Al-Fakir baru mengkaji perkara tentang bab tawakalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada pagi yang mulia ini kita mengkaji perkara tentang bab tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul adzim. Wa 'alallahi, dan atas Allah saja. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berujuk, menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kata apa itu yang namanya tawakal? Tawakal dari sastra qaidah, yaitu dari kata wakilu yakilu. Jadi kalau kita ingin mengkaji lebih dalam, harus kita kupas dari kosakatanya. Yaitu bermakna wakilu yakilu adalah yang mewakilkan. Maknanya bagaimana? Adalah diri kita mewakilkan diri kita, lahir batin kita hanya untuk berujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja lahir batin kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya tawakal. Apa makna bahasa? Adalah menyerahkan diri. Tawakal itu menyerahkan diri secara totalitas. Tidak ada kata-kata hanya menyerahkan diri zohirnya saja, tidak. Menyerahkan diri secara totalitas lahir batin kita, jiwa raga kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya tawakal. Yang kedua, kita lihat sejarah. Ketika Nabi Daud alaihissalam turun ayat Al-Isra ayat 44 dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu ma fis samawati sab'u wal ardu wa man fihina wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la yafqahuna tasbihuhum la innahu kana haliman ghafuran. Shadaqallahul adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tusabbihu lahu ma fis samawati sab'u wal ardi. 7 lapis langit dan yang ada di 7 lapis bumi semuanya bertasbih kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk ini semua yang ada di langit dan ada ya di bumi
semuanya menyerahkan diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak bertawakal menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk insan manusia. Wa im min syai'in, dan tidak ada sesuatu apapun illa kecuali yusabbihu bihamdih. Tuh, illa kata Allah Subhanahu wa taala, illa yusabbihu bihamdih, kecuali semuanya memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yafqahuna tasbihuhum, ada manusia yang tidak mengerti bagaimana tasbihnya, puji-pujiannya, zikirannya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita lihat maupun yang tak nampak kita lihat dengan zahir kita. Ini sudah Allah kasih tahu kepada kita. Innahu kana haliman ghafuran, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala kana haliman ghafuran, benar-benar sungguh Allah itu maha haliman ghafuran, penyantun dan lagi maha pengampun. Ayat ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika turun Nabi Daud alaihissalam dikisahkan dalam kitab Ibnu Katsir bahwasanya Nabi Daud alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk melata, ulat yang berwarna merah yang kecil. Dalam hati Nabi Daud alaihissalam sudah terpandang dan fokus kepada makhluk ulat ini. Dengan biiznillah kolbunya, hatinya Nabi Daud alaihissalam dan matanya tertuju kepada ulat yang berwarna merah ini. Hati Nabi Daud alaihissalam dalam hatinya berkata, apa ini makhluk? Ngapain ini makhluk? Ada rasa mengecilkan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk ini, ulat merah ini dapat berbicara dengan Nabi Daud alaihissalam. Subhanallah. Para hadirin, apa yang terjadi dialog dan dikatakan oleh makhluk ulat yang berwarna merah ini kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Nabi Allah Daud, aku makhluk Allah, ulat kecil. Tapi ketahuilah ya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Allah, saya watasbihu walail alfun marotan. Ketahuilah aku dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan penuh dengan keistiqomahanku. Semenjak aku dihidupkan di alam dunia sampai akhir hayatku, tak pernah aku lupakan bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala alfun marotan, 1000 kali pujianku di malam hari. Subhanallah. Apa yang diucapkan Nabi Daud alaihissalam, hatinya terperanjat dan ta'ajub karena keistiqomahannya, tawakalnya ulat yang kecil yang tadi sedikit diremehkan dalam hatinya. Ternyata dia dengan istiqomah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala alfun marotan, 1000 kali di malam hari. Apa
pujiannya, tasbihannya, sehingga Nabi Daud alaihissalam gemetar, luluh lututnya Nabi Daud alaihissalam. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 1000 kali Pak di malam hari. Sanggup kita? Diem Mbak ya. Itu malam hari ulat tak pernah meninggalkan keistiqomahannya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tasbihannya ulat di malam hari 1000 kali, 1000 kali tiap malam bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia diciptakan hidup sampai akhir hayatnya. Itu ulat. Ya Nabi Daud alaihissalam, wa anna tasbihu wan nahari, dan aku juga di siang hari aku bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, dan ditambah Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Coba Pak. Ulat saja bertasbih malam 1000 kali, siang 1000 kali, ditambah salawat 1000 kali. Kepada siapa salawatnya? Kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Nabi Daud alaihissalam saja ulat sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah bersalawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita pun lebih dari makhluk Allah yang ulat yang umurnya hanya sesaat. Enggak sampai 1 tahun Pak umurnya ulat. Dalam kitab Bulughul Maram diberitahu kita lah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak lalat, nyamuk, pendek-pendek umurnya. Gak lama-lama, gak ada umurnya sampai 6 bulan, gak ada ulat, nyamuk, gak ada Pak. Andai kata lama, wah, Masjid Kuba penuh ini Pak. Sama Allah matinya sebentar-sebentar. Tuh. Tapi puji-pujiannya itu mengagungkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini kalah dengan siapa? Makhluk Allah yang tidak diberikan akal jasad yang sempurna seperti kita. Ini pelajaran untuk siapa? Untuk kita. Karena tasbih-tasbihannya la tafqahuna tasbihahum, tasbihannya mereka makhluk itu kita boleh jadi
tidak mampu mendengarnya dan tidak tahu caranya seperti apa. Jadi ayam berkokok. Kita tahu dari siapa? Junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayam berkokok, ketahuilah kalau di wasubha sebelum pagi hari, di malam hari, dia berkokok berarti tanda-tandanya datangnya malaikat. Dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi kalau orang yang bisa bangun malam, ya Pak ya, insya Allah kita harus istiqomah. Sholat tahajud 2 rakaat, alhamdulillah. Bisa 4 rakaat, nambah lagi. Istiqomah, tawakal kita kepada Allah. Yang kecil-kecil aja, jangan banyak-banyak. Yang sehari-hari, tawakal kita kepada Allah. Tapi istiqomah. Tasbihan kita istiqomahkan. Ternyata junjungan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, tasbihannya makhluk ulat ini adalah tasbihannya yang disuri taladani. Kita tahu daripada siapa? Junjungan Rasulullah SAW. Para malaikatnya Allah kalau pagi hari dia bertasbih, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tuh Pak, ini tasbihannya para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bertasbih lahir batin kita, begitu ya Pak. Jangan lisannya saja, tapi jangan johirnya saja yang kita sunahkan, tapi batinnya juga harus kita sucikan lahir batin kita. Jauhkan dari perkara-perkara tentang apa? Yaitu yang diajarkan oleh junjungan Rasulullah SAW, supaya kita jauh daripada kehancuran kerugian di dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tawakal iya, tapi kita juga diajarin oleh junjungan Rasulullah SAW bahwasannya manusia itu arba'atu jiwahira fi jismi bunayya Adam. Dalam tubuh ini Allah berikan kepada kita ada 4 perkara. Apa itu? Jawahira fi jismi, permata yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan permata Pak. Bagaimana kita permata ini supaya indah dan bagus selalu dijaga? Harus kita tawakalkan. Harus kita serahkan diri kita totalitas. Batin lahir kita untuk siapa? Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Apa itu permata yang Allah berikan kepada kita di antara semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling sempurna di antara semua makhluk? Untuk apa? Untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-aql. Akal Allah berikan. Din ini tidak akan bisa diterima tanpa akal. Tuh. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Yang kedua, wal hasadu yazilluddin. Jangan karena kita punya penyakit iri dapat menghancurkan agama kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena iri kita dapat menghancurkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanjuru ila suwarikum walakin yanjuru ila qulubikum wa a'malikum. Tuh.
Allah nggak pernah lihat lahir batin kita, johirnya nggak pernah dilihat, gantengnya nggak dilihat, cantiknya nggak pernah dilihat. Tapi tawakal kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berujuk yang pertama kali dari isi hati kolbun kita. Kita bertawakal salat datang semata-mata karena Allah. Betul ya Pak ya? Serah diri kita kepada Allah, duduk kita ngaji, duduk bersama mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka apa? Membaguskan hati kita, membaguskan iman kita. Kalau iman kita, kolbun kita ini bagus, maka insya Allah tatmainul qulub, tenang lahir batin kita. Ada duit, alhamdulillah. Enggak ada duit, alhamdulillah. Senyum aja. Ya Pak ya. Tinggal istri yang di rumah. Luar biasa. Orang tawakal itu begitu Pak. Senyum saja, ikhlas aja. Kita dicaci maki sama orang lain, bismillah, tawaduk saja. Sepanjang itu tidak menceridai daripada fisik kita, kita anggap biasa-biasa saja. Karena Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu. Di Taif bagaimana? Nabi Musa bagaimana? Nabi Nuh bagaimana diujinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dilempar kotoran manusia ditimpukkan kepada perahu. Nabi Nuh alaihissalam dibilang orang majnun, bodoh, gila. Coba, dianggap biasa-biasa saja. Karena apa? Itu tempat dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah tempat ujian. Tidak ada yang namanya dunia ini tempat bahagia. Tidak. Tempat bercocok tanam, tempat mendapatkan pahala, tempat untuk mencari, akhirnya adalah mencari apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia ini tempat ujian. Karena dunia ini adalah tempat ujian, maka tidak lupa Imam Ghazali menyampaikan kepada kita, dunia ini yang paling berat adalah amanah. Allah ngasih amanah kepada kita. Bapak-bapak punya istri, bapak-bapak punya anak, kita sudah punya cucu. Begitu ya Pak? Kan kasih nikmat. Ada tanggung jawabnya. Orang tua ada. Kulukum ra'in, tiap-tiap kamu pemimpin. Akan ditanya kepemimpinan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi auladina. Tuh, doa ini Pak. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ahlina. Tuh. Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoa, memohon selalu supaya anak-anak kita, istri kita, ibu bapak kita, ahli keluarga kita diberikan keselamatan, keberkahan dunia wal akhirah. Minta dan minta terus, tak pernah berhenti, tak pernah berkecil hati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti
pasti mengijabah doa kita. Doa ini meminta juga kita berserah diri dalam rangka tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa permata yang ketiga? Yaitu haya, malu. Itu Allah berikan kepada kita, itu namanya malu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tama'u yazillu haya'u. Jangan karena kita tamak serakah, kita lupa bahwasan kita adalah manusia, ada rasa malu. Selama kita masih ada malu, maka itu masih ada iman, dan kita insya Allah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Apa lanjutannya yang keempat? Wal ghibatu yazillu amalu soleha. Itu permata amal soleh, itu adalah permata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena kita berperilaku ghibah hancur ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihisab amal kita, diambil, dibangkrutkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ghibah kita, ketawakalan kita, karena perbuatan ghibah yang tidak kita sadari. Tuh, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Tawakal ini adalah sikap kita, lahir batin kita, menyerahkan diri kita, totalitas kita, lahir batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imanu yazidu wa yankusu. Iman itu ada yang namanya bertambah, ada yang namanya kita berkurang. Itu namanya iman. Para hadirin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib menyampaikan pada saat majelis bahwasannya iman itu ketika kita duduk dengan orang-orang soleh. Tuh Pak, duduk dengan orang-orang soleh di masjid, di musola, di majelis ilmu, iman kita pasti naik, semangat tuh. Tapi kalau kita sudah keluar dari masjid, dari musola, dari majelis ilmu, majelis zikir, kumpul dengan orang-orang soleh, keluar dari itu, kita maka akan siap-siap iman kita menjadi turun. Bagaimana supaya iman kita ini tidak berkurang? Istiqomah, selalu mantap, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita kaji bareng sedikit lagi. Faqila lahu wa ma yazidatahu wa ma naqasanatahu. Nah, jadi iman itu ditanyakan kepada para sahabat, apakah iman benar ya Rasulullah itu dapat bertambah dan dapat berkurang? Bagaimana ciri-cirinya orang yang bertambah imannya dan orang-orang yang tidak bagus imannya, turun imannya? Qala idza dzukiranallaha, orang yang bagus imannya, yang kuat imannya, tanda-tandanya yang pertama, idza dzukiranallaha, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir batin, bukan lahirnya saja bilang subhanallah, tapi batinnya tidak, kayak hampa aja gitu. Lahir batin Pak.
Jadi kalau paling nikmat itu zikir-zikiran, baca Al-Quran, bertasbih, itu Pak ya. Itu ketika kita sendiri, tuh. Ketika bangun malam, ketika sholat hajat, sholat tahajud, ditutup witir, istiqomah aja, zikiran baca Quran kita, luar biasa Pak, luar biasa. Luar biasa jaminannya. Karena apa? Salah satunya anjilil rahmati Rabbi, turunnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan salat yang menjaga salat 5 waktu, wa yaumul lail, dan tanda-tandanya orang yang juga menjaga salat malam di malam hari. Tuh. Siratal mustaqimah. Ketika kalbaki khotifi, Allah kasih tuntun kita, langkah kita ketika menjembati jembatan ihdinas siratal mustaqim, kita diboyong, kita dibawa, dituntun oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kendaraannya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menjembati jembatan ihdinas siratal mustaqim bagaikan kilat langsung sampai pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan orang yang menjaga salat malam ditambah witir walaupun 1 rakaat, bahkan ditambah salat duha. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa orang yang mendapatkan aminan, ingin keselamatan dalam al-yaum, dalam 1 hari itu, maka lakukanlah salat witir walaupun hanya 1 rakaat. Dijaga Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Itu yakin Pak ya. Insyaallah. Sesuatu kalau diyakini, wah luar biasa. Tidak usah jauh-jauh. Ini nyata, tidak main-main. Bapak biasakan istiqomah baca ayat kursi. Istiqomah nih Pak ya. Ketika Bapak ada saudara kita, tetangga kita ada yang kesurupan, itu kalau kita baca dalam istiqomah kita datang aja udah teriak-teriak itu orang yang kesurupan. Tapi kalau orang yang gak istiqomah ketika butuh baru baca, beda. Ente bukan lawan anak, puasa dulu. Itu nyata Pak. Itu makhluk. Coba. Yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, tapi bisa didengar ucapannya, masuk ke dalam johirnya manusia. Tapi kalau jin yang Islam luar biasa, beda lagi. Dia bisa baca Quran, dia hafal Quran, boleh jadi lebih jago daripada kita. Pernah terjadi banyak. Karena Islam. Dia bertawakal apa tidak? Tawakal. Dia sholat tidak? Dia sholat. Jin Islam itu sholat. Sholat Pak. Dia tidak butuh tempat. Bisa datang ke Masjid Al-Quba? Bisa. Banyak. Bahkan yang tidak beriman pun dia ingin didoakan oleh kita. Karena kita nggak dilihatin nama Allah. Coba kalau mata batin Bapak dibuka sama Allah. Tabir kita dibuka. Luar biasa Pak. Bagaimana tabirnya Rasulullah SAW? Ketika dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara tentang apa? Alam barzah. Bagaimana orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada 5 yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah manusia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditabirnya Rasulullah SAW dibuka. Maka di sana diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala alam barzah manusia. Yang pertama manusia yang kepalanya badannya dihamparkan, dihantam oleh batu yang besar.
sehingga pecah, hancur luluh, dihidupkan kembali, dihantam lagi, hancur luluh, dihidupkan kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Dia bertanya kepada malaikat Jibril, man amaluka, apa yang dilakukan ini amalnya? Ya Rasulullah, dialah manusia yang waktu di dunia tarkus sholat, yang gak melaksanakan sholat, yang melalaikan sholat, yang meninggalkan sholat. Ketika di alam barzah, dia dihantam oleh batu yang besar dan hancur luluh rata. Akhirnya dihidupkan kembali. Demikian pula seterusnya sampai hari kiamat. Nauzubillah min zalik. Coba itu Pak. Tapi juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelima, yaitu manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tersenyum di dalamnya, wajahnya bersinar, bersih, muda. Salasa umurnya 33 tahun tingginya, luar biasa. Gak ada yang pendek-pendek kayak kita, ya Pak ya. Gak ada yang ompong, nggak ada yang ubanan, nggak ada yang lupa. Semuanya ganteng-ganteng, bersinar-bersinar. Karena apa? Tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min riyadil jannah, mendapatkan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda orang yang ninggalin salat, yang nggak mau tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beda dengan manusia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, beda sudah. Allah kasih contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dibukakan tabirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita zikir bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Demikian para hadirin yang berbahagia, karena kita dibatasi sama waktu ya, insya Allah nggak terasa Pak, sudah masuk syuruh. Ini kajian. Kata Rasulullah SAW, orang soleh itu haus dengan ilmu. Orang yang beriman itu tandanya merasa kurang terus ilmu. Itu bertambah iman kita. Ya, ciri-cirinya. Ditambah lagi oleh Rasulullah SAW yang kedua, qasyanahu fadzalik, ada tumbuh dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi berzikir kepada Allah, kemudian yang kedua rasa takutnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha Sami', Allah Maha Basir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tuh, itu tanda-tanda orang yang berimannya tambah. Dilanjutkan, wa janazatuhu
dan iman yang berkurang. Apa tanda-tandanya? Wa idza ghafalana. Yang kedua, yang pertama adalah manusia itu lalai. Lalai mana? Lalai dari salat, lalai dari zakat, dan lalai dari bakti sama emak dan bapak, lalai daripada perbuatan-perbuatan amal yang baik. Lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Tuh, lupa dia. Karena dia cinta lebih banyak sangat kepada dunia sehingga lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasiyana wa di'yana fadzalika naqasanahu, yaitu orang yang kedua adalah menyia-nyiakan kesempatan. Ada kesempatan Allah berikan waktu sama kita untuk duduk majelis ilmu, karena dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah memberikan jaminan, yarfa'illah darajah, Allah angkat derajat kita bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. Berapa derajatnya? Wallahu wabil mu'ras. Allah yang maha tahu derajatnya, kemuliaannya, balasan bagi orang-orang yang mau memberikan waktu untuk kita, diri kita, untuk belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebesaran dalam hati kita, kepada anak-anak kita selalu dijaga dan diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian para hadirin yang berbahagia. Mungkin ada yang dipertanyakan, kami persilakan melalui moderator. Silakan. Tafadhol. Langsung dijawab? Iya, silakan. Makasih, alhamdulillah. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, dalam kitab Duratun Nasiin itu dijelaskan ketika Isra wal Mi'raj, junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maka terjadi at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Itu sejarahnya, Pak. Kami tidak bahas itu, tapi intinya adalah umat salawat tatiyah yang kedua adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu Pak ya. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu adalah penghormatan. Karena aba'uhum fit tauhidin, adalah bapaknya tauhid dari sebuah para nabi dan rasul adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya dikatakan dalam kitab Al-Qur'an, dalam kitab Fathul Majid adalah Khalilullah. Itu Khalilullah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena turunannya dari konjeng Rasulullah SAW. Bapaknya tauhid. Jadi syahadat itu disempurnakan oleh kalimat syahadat, dan juga ingat Rasulullah SAW bahwasanya kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Isra wal Mi'raj. Itu Pak jawabannya. Dan kitab Duratun Nasiin. Insyaallah kalau kita jumpa lagi nanti kita bahas itu, bab itu, perkara itu lebih dalam lagi. Insyaallah Pak ya. Makasih banyak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah untuk para hadir, dan kami ingatkan insyaallah pekan depan ada kajian hari